Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pabrik pengolahan hasil laut di Medan Marelan ludes terbakar. Seorang warga Medan yang berlibur di Gunung Sitoli terinfeksi positif COVID-19. Pengurus gereja doakan pasangan Anton Rospita pada Pilkada Simalungun 2020. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, pabrik pengolahan hasil laut di Medan, Sumatera Utara kemarin malam hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang ada di salah satu gudang produksi. Sebuah pabrik pengolahan hasil laut bernama PT Ayu yang berada di Jalan Titi Pahlawan, Medan Marelan, Sumatera Utara, kemarin malam hangus dilalap si jago merah. Api pertama kali terlihat pada pukul 9 malam di salah satu gudang. Api cepat menyebar ke gudang lainnya dan membesar karena di dalam gudang banyak bahan yang mudah terbakar. Ditambah lagi pabrik tersebut tidak memiliki alat pemadam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Medan turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurut Herman Sitepu Kepling 4 Rengas Pulau, kebakaran terjadi saat pabrik sedang tidak beroperasi dikarenakan libur. Peristiwa ini membuat panik warga sekitar. Ini dari konsultan dari listrik. Untuk korban jiwa, Bang? Kosong. Ini Karena posisi pabrik lagi off. Tanggal merah. Jam berapa tadi ketahuan api udah mulai membesar, Bang? Jam 9. Untuk pemadam sendiri berapa unit, Bang, turun, Bang? Pertamanya turun 3 sampai sekarang sudah berhitung saya sekitar 12. Ada nggak korban jiwa, Bang? Untuk sekarang belum diketahui masih kosong. Kini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang akan berdampak pada karyawan pabrik yang terancam kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa hendak pulang ke rumah, 2 nelayan tradisional di Asahan tergulung ombak setinggi hampir 2 meter. 1 orang berhasil selamat, sedangkan 1 lagi hilang. Hendak pulang ke rumah karena ombak setinggi hampir 2 meter, 2 nelayan tradisional warga desa Silo, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara digulung ombak. Wagino, 31 tahun, selamat dan dievakuasi tim Basarnas Tanjung Balai Asahan. Sedangkan Rizal, 37 tahun, hilang dan masih dicari di perairan Silo Laut. Tim Pos Basarnas Tanjung Balai Asahan melakukan pencarian korban Rizal dengan menggunakan kapal nelayan. Teriaklah kami, minta tolong kan. Jadi udah segini air, turunlah kami ujung sana sama ujung sini kan, biar nggak beban, nggak apa. Jadi turunlah kami, begitu datang lagi ombak, adalah dobi kotak, itulah kami rangkul itu. Jadi ombak terus bergulung, aku timbul, dia lenyap, timbul gitulah bergantian. Jadi terus Pisahnya tuh dari dia, Bang. ya pisahnya nggak nampak pisahnya. Ini hari ini kecelakaan kapal main overboard, yaitu nelayan jatuh di perairan Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Angin cuaca tidak bersahabat ketika ingin kembali ke rumah. Perahu mereka dihantam ombak, jadi karam.
Hingga Kamis sore korban belum ditemukan oleh petugas. Rencananya petugas akan kembali melakukan pencarian pada hari ini. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, Kebun Binatang Rahmat Zoo yang berlokasi di Desa Bengabing, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, mengalami penurunan jumlah pengunjung hingga 50%. Selain objek wisata pantai, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini juga memiliki lokasi wisata Kebun Binatang Rahmat Zoo atau RZoo. Dengan tiket masuk hanya Rp15.000 untuk per orangnya, para pengunjung dapat melihat berbagai jenis satwa endemik khas Indonesia yang mencapai 83 spesies. Kebun binatang dan taman ini dirancang dengan konsep chill zoo yang ramah untuk anak-anak, sehingga sangat bermanfaat bagi para pengunjung yang membawa anak-anaknya berliburan di taman satwa tersebut, sehingga berwisata sekaligus belajar mengenal berbagai jenis satwa yang belum pernah mereka lihat. Namun di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak bagi wisatawan yang berkunjung. Jumlah pengunjung pun menurun hingga mencapai 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pihak pengelola menerapkan protokol kesehatan. Kalau selama COVID ini sangat mempengaruhi sekali. Yang pertama, pengunjungnya 50% turun, ya. Karena terkendala COVID juga. Kalau untuk pengunjung selama COVID ini kita tetap melakukan protokol kesehatan, harus pakai masker. Sebelum beli tiket mereka harus cuci tangan. Setelah beli tiket dia harus cuci tangan lagi, baru kita masuk ke bilik changernya itu untuk disinfektan penyemprotan untuk masuk ke dalam. Tiket masuk untuk saat ini kami menjalankan adalah Rp15.000 untuk tiket masuk satu orang. Jadi 5 tahun ke atas sudah bayar Rp15.000. Setiap pengunjung yang ingin berlibur di RZoo diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, serta diukur suhu badannya menggunakan alat yang telah disediakan. Tadi kami kan melihat dari internet, karena lihat dari fotonya bagus-bagus sih mas. Lagian kami kan baru perdana kemarin. Kan yang jalan masuk yang parah bang. Banyak lubang-lubang karena tanah timbun itu kan, truk-truk juga banyak. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang warga Medan yang berlibur di Gunung Sitoli terinfeksi positif COVID-19. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang warga asal Kota Medan berinisial FP dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pengambilan spesimen swab tes cepat molekuler sebanyak 2 kali di RSUD Kota Gunung Sitoli. FP bertujuan ke Pulau Nias ingin berlibur dan telah berada di Kota Gunung Sitoli di rumah familinya sejak tanggal 3 Agustus 2020. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Gunung Sitoli mengumumkan melalui konferensi pers, satu orang warga Kota Medan berinisial FP berjenis kelamin pria terdeteksi positif COVID-19. Awalnya FP hanya ingin berlibur di Pulau Nias di tempat familinya di Kota Gunung Sitoli dengan melakukan perjalanan melalui transportasi kapal laut dan sampai di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pada tanggal 3 Agustus. Karena hasil rapid test menunjukkan reaktif, sehingga selanjutnya menjalani pemeriksaan swab PCR sebanyak 2 kali dengan hasil dinyatakan positif COVID-19. Saat ini FP menjalani isolasi dan perawatan di Hotel Caesar yang telah disediakan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Gunung Sitoli. Petugas kesehatan Kota Gunung Sitoli sedang melakukan penelusuran jejak yang sempat kontak langsung terhadap FP. Telah menerima surat keterangan dari Direktur
UPTD Gunung Sitoli tertanggal 19 Agustus 2020 atas hasil pengambilan spesimen swab TCM terhadap pasien inisial FP yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan tanggal 19 Agustus tahun 2020 dengan hasil positif COVID-19. Hugo Manozega melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, salah seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama salah satu dinas di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terpapar COVID-19. Pejabat tersebut diketahui berinisial BS 56 tahun dan berdomisili di Kota Medan. Berdasarkan kronologisnya, oknum ASN ini pada 13 Agustus lalu mengalami sakit dengan gejala demam dan menggigil. Kemudian yang bersangkutan melakukan pemeriksaan medis dan dirawat inap di Rumah Sakit Murni Teguh. Dari hasil pemeriksaan, BS dinyatakan terpapar COVID-19. Guna memutus mata rantai penularan COVID-19, tim gugus tugas COVID-19 telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan tracing terhadap kontak erat khususnya keluarga serta lingkungan kerja Dinas Kesehatan. Dari hasil tracing didapatkan 5 orang yang disinyalir menjalin interaksi erat dengan BS dan telah disarankan untuk menjalani isolasi mandiri. Sedangkan untuk anggota keluarga BS telah menjalani pengambilan sampel untuk PCR. Namun BS berdomisili di Medan, sehingga tidak masuk dalam data korban positif COVID-19 di peta sebaran Kabupaten Serdang Bedagai. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan saat ini terdapat penambahan 1 warga Kabupaten Serdang Bedagai yang terpapar COVID-19. Dari kasus sebelumnya berjumlah 117 kasus, sekarang sudah menjadi 118 kasus. Total keseluruhan warga Serdang Bedagai yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 118 kasus. Dengan perincian 41 orang telah sembuh, 74 orang positif COVID-19 dalam perawatan di rumah sakit rujukan, sedangkan 3 orang positif COVID-19 meninggal dunia. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara meresmikan Kampung Paten Cegah COVID-19 di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Kampung Paten ini, warganya secara swadaya mendirikan posko kesehatan yang memiliki ruangan isolasi bagi warganya yang memiliki gejala COVID-19. Beginilah suasana di Kampung Paten yang terletak di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kampung Paten ini diresmikan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara bersama Wakil Bupati Deli Serdang. Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran dan tamu yang akan berkunjung ke Kampung Paten ini wajib diperiksa suhu badannya dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Di Kampung Paten ini, Kapolda langsung melihat fasilitas kesehatan di posko yang didirikan oleh warga, yang memiliki 1 ruangan isolasi serta peralatan medis untuk penanganan pertama bagi pasien yang terpapar COVID-19. Untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit yang telah disediakan. Sangat sudah peduli dengan coronavirus ini. Buktinya mereka bisa ada pemeriksaan kesehatan, ada isolasi mandiri, dan semua dilaksanakan dengan perangkat desa. Saya terima kasih kepada Bapak Lurah bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas. Sementara itu, Camat Deli Tua mengatakan, setiap warga yang datang ke Kampung Paten ini wajib menerapkan protokol kesehatan, serta tamu yang datang berasal dari luar kota wajib menjalani isolasi diri mandiri.
Di pos kesehatan ini juga disiagakan bidan desa untuk melayani warganya. Karena kita nggak tahu virus ini apakah ada lengket di tubuhnya, maka kita terapkan ini sekaligus untuk meresmikan Kampung Paten ini, sekaligus menyiapkan ruang isolasi, ada 3 tempat tidur. Dan di sini udah ada perwakilan dari bidan desa untuk memeriksa TEM atau suhu tubuh. Dari data yang diperoleh, kasus pasien COVID-19 di Kecamatan Deli Tua sebanyak 6 orang meninggal dunia, dalam perawatan 40 orang, dan sembuh sebanyak 20 orang. Diharapkan dengan adanya Kampung Paten ini dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berkunjung ke Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bajambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi dan Rospita Sitorus didoakan Pendeta HKBP Nagojor untuk menang di Pilkada 2020. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus berkunjung ke Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bajambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kedatangan pasangan calon ini disambut baik oleh masyarakat sekitar. Di depan para masyarakat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun ini menyampaikan program seperti pendidikan, infrastruktur, pertanian, serta kesejahteraan rakyat. Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Simalungun ke depan. Pasangan calon yang berjargonkan harus menang ini mengungkapkan segala program yang berpihak kepada rakyat akan menjadi hal yang utama nantinya memimpin di Kabupaten Simalungun. Atas keinginan pasangan calon ini, pendeta beserta pengurus gereja HKBP Nagojor mendoakan agar segala harapan dan niat dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa pada Pilkada 2020 mendatang. Harapan kita gimana supaya pasangan ini semakin mau mendengar seluruh aspirasi masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur di daerah Tanjung Maraja ini, dan biarlah kiranya dengan bolehnya terpilih Bapak Ibu Saragi dan Ibu Rospita, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, terutama untuk gereja kita KKI Nagojor, itu mendoakan kiranya rencana dan harapan masyarakat di daerah ini boleh nanti diusung oleh Bapak Ibu calon bupati, dan biarlah kiranya dengan kedatangan mereka pada tempat ini mau bersama-sama dengan masyarakat melihat situasi gambaran baik kita, bagaimana mereka juga ikut mempedulikan kepentingan umum di tengah masyarakat, terutama masyarakat di Nagori Tanjung Maraja ini. Bakal calon Bupati Simalungun Anton Saragi yang mendapat dukungan dari masyarakat ucapkan terima kasih dan berharap tali silaturahmi yang sudah terjalin tidak terputus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang pada hari ini bisa berkunjung ke beberapa nagori. Yang ini sekarang adalah Nagori Moho, Huta Lulu, Huta Silulu, yang mana dari mulai pagi tadi sampai sekarang banyak berkenalan silaturahim dengan para masyarakat, dan di masyarakat sangat antusias. Karena apa? Karena hanya tahu nama dan orangnya belum pernah jumpa. Jadi ini bakalan kita ketemu, bisa berdiskusi, kita bisa saling artinya bertemu muka dan lebih dekat lagi. Karena ada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, dengan perkenalan ini, dengan berkunjung ini, tentu kami semakin dekat lagi, kami mengetahui dan informasi dan data-data yang dapat disampaikan. Barangkali pertemuan ini tentunya memberikan suatu kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih.
Kunjungan yang dilakukan Haji Anton Saragi bersama Rospita Sitorus ada di 5 nagori 1 kecamatan. Selain bersilaturahmi, masker serta sembako juga turut dibagikan kepada masyarakat. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, warga desa Sumber Mujur di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur Kamis kemarin menggelar ritual tahunan Grebek Suro untuk menyambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Ritual Grebek Suro tahun ini yang harus dilakukan di masa pandemi COVID-19 tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk seluruh panitia, peserta, dan pengunjung. Warga lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur menggelar ritual tahunan Grebek Suro untuk memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. 7 gunungan hasil bumi berupa buah dan sayur sebagai wujud syukur atas melimpahnya hasil bumi selama setahun terakhir. Diarak keliling desa hingga kawasan hutan bambu oleh warga desa Sumber Mujur, Candipuro, Lumajang. Ritual dimulai dengan pagelaran tari kolosal yaitu tari uling. Pagelaran tari ini dipersembahkan bagi leluhur yang bersemayam di kawasan lereng Gunung Semeru setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Ritual berlanjut dengan pembacaan doa dan penanaman kepala sapi di sumber mata air. Prosesi ini sebagai wujud permohonan warga agar diberikan keselamatan dari segala bencana khususnya gunung meletus dan dihindari dari wabah COVID-19 yang tengah dihadapi saat ini. Grebek Suro berakhir dengan perebutan hasil bumi oleh para warga desa yang menyaksikan ritual. Harapan saya dengan adanya Grebek Suro ini, kita sebagai warga Sumber Mujur untuk pertanian khususnya itu agar melimpah ruah, tentunya juga dari wabah gunung, wabah COVID, terutama COVID-19 yang kita alami sekarang, agar seluruh terhindar dan COVID ini segera berlalu di Sumber Mujur, khususnya se-Indonesia. Perayaan Grebek Suro tahun ini sedikit berbeda. Ritual yang harus dilakukan di masa pandemi mengharuskan seluruh panitia, peserta, dan pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak saat prosesi ritual berlangsung. Kondisi saat ini kita prihatin masa darurat COVID-19 tanpa menghilangkan nuansa tradisional tetap kita laksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bisa dilihat di sini tamu undangan yang hadir insya Allah sudah 99% patuh melaksanakan protokol kesehatan, tetap menggunakan. Tradisi perayaan Grebek Suro di kawasan hutan bambu lereng Gunung Semeru telah menjadi magnet untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang, sehingga kegiatan ini tetap dilakukan di masa pandemi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Dengan wilayah Lumajang itu ternyata tidak ada apa-apanya untuk. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.